Pemirsa, akibat perselisihan di sebuah warung nasi uduk, kawasan Matraman Dalam, Jakarta berubah menjadi lokasi bentrokan maut. 1 nyawa melayang dan 7 orang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Bentrokan antar warga yang terjadi di kawasan Matraman Dalam terjadi karena perselisihan di sebuah gerobak nasi uduk. Sekelompok pemuda yang datang membeli makanan terlibat cekcok dengan warga. Bentrokan pun tidak terhindarkan dan meluas hingga ke kawasan Tambak Menteng, Jakarta. Bahkan seorang pemuda berusia 23 tahun harus kehilangan nyawa. Dari kejadian ini, polisi menetapkan 7 tersangka. 4 tersangka dijerat dalam kasus pengerusakan gerobak pedagang, sedangkan 3 tersangka lain dalam kasus pengeroyokan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan pemeriksaan 8 saksi, rekaman CCTV, dan alat bukti lain. Meski demikian, polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dan memastikan penyidikan akan terus berlanjut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Hingga Selasa 28 Juli 2026 sore, personil gabungan TNI Polri masih melakukan pengamanan di kawasan Matraman Dalam Pegangsaan. Penjagaan tetap dilakukan untuk memastikan situasi benar-benar kondusif. Meskipun 2 kelompok warga yang sebelumnya terlibat bentrokan telah sepakat berdamai. Sejumlah kendaraan operasional dan truk pengangkut personil kepolisian dari Korps Brimob berwarna hitam diparkir di bahu jalan. Sejumlah personil kepolisian maupun TNI berseragam juga bersiaga di sekitar deretan truk taktis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas lingkungan agar Jakarta tetap menjadi kota yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Jakarta ini adalah kota yang sangat terbuka. Keanekaragaman di Jakarta itu selama ini terjaga dengan baik. Sehingga saya betul-betul tidak mau ada isu berkaitan dengan etnisitas di Jakarta. Karena Jakarta yang sudah aman, nyaman, tentram, bahwa kemudian ada persoalan seperti di Matraman itu adalah realitas yang ada. Tetapi saya meminta kepada semuanya untuk menahan diri dan kita menyelesaikan dengan kepala dingin. Mudah-mudahan Jakarta tetap aman, nyaman, dan terbuka bagi siapa saja. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Matraman Dalam, Jakarta, sudah ada jurnalis Metro TV Fania Liu langsung dari lokasi. Fania, apakah penjagaan yang dilakukan oleh personel gabungan TNI Polri masih dilakukan hingga Selasa malam? Baik, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Menurut pantauan kami pada Selasa malam untuk kondisi di Jalan Matraman Dalam hingga Tambak Menteng, Jakarta Pusat ini sudah berangsur membaik atau bisa dikatakan sudah kembali kondusif. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Fitri dan juga pemirsa, untuk aktivitas warga sendiri saat ini sudah kembali normal atau sudah bisa dikatakan kondusif begitu ya. Dan untuk aktivitas ekonomi warga seperti aktivitas perdagangan ini juga sudah kembali dilakukan. Oleh karena itu, para warga yang berdagang atau para pedagang ini juga sudah melakukan aktivitas jual beli mereka sejak Selasa pagi dan terpantau terus melakukan aktivitas berdagang mereka hingga Selasa malam. Meskipun demikian, Fitri dan juga pemirsa, pengamanan ataupun juga penjagaan ini tentunya tetap diberlangsungkan atau tetap dilakukan. Oleh karena itu, ada sebanyak 200 anggota tim gabungan yang terdiri atas aparat Polri dan juga TNI yang dikerahkan untuk menjaga di kedua titik lokasi, baik di Jalan Matraman Dalam hingga Jalan Tambak Menteng. Dan tidak hanya dari tim gabungan dan
yang terdiri atas Polri dan juga TNI, tetapi juga ada penjagaan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ataupun juga FKDM, serta pengurus warga setempat, yakni RT dan juga RW yang turut menjaga kedua titik lokasi tersebut. Sehingga baik RT ataupun RW juga ini untuk tetap turun ke lapangan setiap 3 jam sekali untuk memeriksa kondisi di kedua titik lokasi tersebut. Dan menurut informasi terakhir yang kami himpun dari Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, yakni Ibtu Erlin Sumantri, saat ini sudah ada sebanyak 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang tersangka berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL ini ditetapkan sebagai tersangka kasus gerobak pada antara 3 tersangka lainnya, yakni SK, AS, dan juga OR ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan sampai saat ini, Fitri dan juga pemirsa, kami terus menunggu update informasi baik dari Polres Jakarta Pusat maupun juga Polda Metro Jaya terkait bagaimanakah nasib dari ketujuh tersangka tersebut. Dan kami juga sampai saat ini masih memantau sampai kapankah pengamanan ataupun juga penjagaan ini tetap berlangsung. Karena kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa petugas yang berjaga bahwa penjagaan ini masih akan terus dilakukan beberapa hari ke depan. Untuk estimasi waktunya ini juga belum ditetapkan untuk mengantisipasi akan adanya serangan balik yang diprediksikan akan terjadi kembali di lokasi ini. Demikian Fitri, saya kembalikan ke studio. Pak Nielu, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.